Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya untuk melanjutkan kajian-kajian tentang kisah Rasulullah dengan para sahabatnya. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang Nabi Allah yang berasal dari Bani Israel yang bernama Sam'un al-Ghazi. Nabi Allah Sam'un al-Ghazi. Mungkin jamaah baru kali pertama mendengar nama ini. Orang-orang barat biasa memanggil dengan panggilan Samson. Kekuatannya ya ada. Allah memberikan kekuatan berupa rambutnya panjang yang luar biasa, hingga kalau Nabi Allah Sam'un ini berdiri, maka rambutnya terurai sampai ke tanah. Inilah kekuatannya yang sesungguhnya Nabi Allah Sam'un menceritakan kekuatannya kepada istrinya. Ternyata jemaah rahimakumullah, istrinya adalah seorang pengkhianat. Dia berkonspirasi, bekerja sama dengan orang kafir untuk membunuh suaminya sebab harta, kedudukan, tahta yang diiming-iming oleh orang-orang kafir. Karena apa? Karena Nabi Allah Sam'un ini adalah Nabi Allah yang banyak bermusuhan dengan orang-orang kafir. Sekali pukul 100 orang mati. Karena ternyata Nabi Allah Sam'un juga punya tongkat yang terbuat dari rahangnya binatang unta. Singkat cerita, jamaah rahimakumullah, saat kemudian orang-orang kafir memberikan iming-iming kepada istri Nabi Allah Sam'un yang durhaka kepada suami, durhaka kepada Allah. Maukah kau harta sementara kau dalam keadaan susah? Kalau kau bisa membunuh saja suamimu, maka kau akan hidup lebih baik dari saat sekarang. Mendengar iming-iming harta yang begitu luar biasa saat itu, istrinya pun mau. Bagaimana cara membunuhnya? Maka dikasih caranya. Pada saat suamimu tidur, bunuhlah. Ternyata malam pertama ditungguin, suaminya nggak tidur-tidur. Kenapa? Karena ibadah malam dijadikan ibadah, siang juga dijadikan ibadah. Tidak lepas selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Allah Sam'un. Hingga kemudian istrinya lapor lagi kepada orang kafir. Nggak bisa kalau malam. Udah bagaimana caranya? Dah saya siapkan tali yang kuat, yang besar. Nanti kalau dia betul-betul tidur, ikat. Maka malam berikutnya Nabi Allah Sam'un karena lelah tertidur, diikat. Pada saat diikat dia bangun, siapa yang melakukan perbuatan ini kepadaku? Apakah engkau wahai istriku? Istrinya berkelit, cuman mau tahu kekuatan engkau saja. Kau bisa membunuh ratusan orang, masa dengan tali nggak bisa terbuka. Maka Nabi Allah Sam'un berdoa dan talinya putus. Malam kedua berikutnya atau malam ketiga, Nabi Allah Sam'un diikat oleh rantai, terputus lagi. Bingung istrinya, cerita dengan orang kafir, kayaknya nggak bisa dah dengan alat-alat apa aja kalau kita ingin membunuh Nabi Allah Sam'un. Maka orang-orang kafir berkata, coba cari kelemahannya. Kau tahu kau seorang istri, ketika kau tahu kelemahan suamimu, silakan kau lakukan. Maka malam hari bertanyalah istrinya, wahai suamiku, kau mempunyai kekuatan yang luar biasa. Adakah kelemahan di antara kekuatanmu? Karena istrinya yang minta Nabi Allah Sam'un bercerita. Ada, Allah memberikan kekuatan, tapi Allah juga memberikan kelemahan. Itulah bentuknya manusia. Ada waktu kekuatannya, tapi ada masa kelemahannya. Nabi Allah Sam'un bercerita, kelemahanku ada di rambut yang panjang ini. Kalau rambut ini terpotong, maka aku tidak punya kekuatan. Mendengar hal seperti itu bahagianya istrinya, karena akan melakukan apa yang diminta oleh orang-orang kafir untuk membunuh suaminya. Malam berikutnya, ketika suaminya sedang tertidur, maka dipotong rambutnya, diikat semua tubuhnya dengan rambutnya. Pada saat bangun Nabi Allah Sam'un atau Samson, dia tidak bisa mempunyai kekuatan apa-apa. Maka kemudian betapa bahagia istri yang seperti ini jahatnya terhadap suami. Maka dilaporkan kepada orang-orang kafir. Dibawalah Nabi Allah Sam'un di tengah lapang, disiksa di hadapan orang-orang kafir. Subhanallah, Allah tidak tinggal diam. Allah kirim Jibril. Maka kemudian Nabi Allah Sam'un meminta kepada Nabi Allah Jibril untuk mengajarkan sesuatu yang bisa membuat istana mereka itu hancur. Maka dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil alil azim, Nabi Allah Sam'un berucap, maka istana orang-orang kafir termasuk istrinya pun mati seketika. Mendengar cerita ini para sahabat bergumam, subhanallah, ya dia seorang nabi, ibadahnya luar biasa.
berapa lamakah dia ibadah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab 80 tahun. Apakah kami sanggup? Maka akhirnya malaikat Jibril turun menginformasikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada perbuatan yang lebih baik dari perbuatan Nabi Allah Sam'un al-Ghazi, itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, seterusnya. Maka malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan. Lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Nabi Allah Sam'un al-Ghazi atau yang disebut dengan Samson. Apa yang menjadi ibrah, saudaraku? Setiap kekuatan pasti ada waktunya. Setiap kelemahan dia juga akan datang menyertai kita. Karena antara kekuatan dengan kelemahan itu merupakan sifat manusia. Berikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Apabila telah datang kelemahan, banyak introspeksi. Semoga kita termasuk orang yang diuntungkan dengan ceritanya Nabi Allah Sam'un dan turunnya surat Al-Qadar. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa pada hari ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.